Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Salam budaya Tabe. Perkenalkan, nama saya Arfan Fauzan, Stambuk A11119022, kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya baik. Jadi kawan-kawan, saya di sini akan menjelaskan mengenai 3 aspek, yaitu yang pertama, utamakan bahasa Indonesia, kedua, lestarikan bahasa daerah, dan ketiga, kuasai bahasa asing. Yang pertama yang saya akan paparkan pada kali ini yaitu utamakan bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan, yang dimana kedudukannya adalah sebagai bahasa nasional atau sebagai lambang negara Republik Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia ini adalah kebangsaan Indonesia yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri. Jadi, mengapa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia? Pertama, kami sebagai warga negara Indonesia tentu saja harus mengutamakan bahasa Indonesia. Wajib mengutamakan bahasa Indonesia, yang dimana tentu saja pada acara-acara tertentu atau kegiatan-kegiatan tertentu harus berbahasa Indonesia agar orang lain mengerti apa yang dapat disampaikan, atau mungkin orang lain bisa memahami apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Baik kawan-kawan sekalian, bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa pemersatu bangsa saja, akan tetapi bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, antar suku. Jadi mereka saling memahami satu sama lain bahasa Indonesia tersebut. Selain dari itu, tentu saja bahasa Indonesia sebagai pengantar pendidikan, yang dimana seorang pendidik dan pendidik tentu saja dituntun harus menggunakan bahasa Indonesia. Baik kawan-kawan, selanjutnya kita melanjutkan ke aspek yang kedua, yaitu lestarikan bahasa daerah, yang dimana lestarikan bahasa daerah ini tentu saja sangatlah penting. Pertama itu menciptakan keakraban antara satu sama lain, sehingga mereka memahami apa yang kita sampaikan. Dan tentu saja lestarikan bahasa daerah ini menciptakan penghubung antara satu dan yang lainnya. Saya contohkan seperti kami yang berada di kampung, ketika merantau ke kota Palu, dan di situ kita bertemu dengan orang kampung, tentu saja kita berbahasa daerah. Jadi kami memahami antara satu sama lain itu. Tentu saja sangatlah berperan penting bahasa daerah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain berbahasa Indonesia, tentu saja kita itu harus melestarikan bahasa daerah kawan-kawan, yang dimana bahasa daerah ini menciptakan suasana yang baik, terciptanya komunikasi antara warga yang satu dan warga yang lainnya, antara suku yang satunya dan suku lainnya, antara kota dengan kota lainnya.
Jadi, bahasa daerah ini tentu saja sangatlah berperan aktif dalam kehidupan kampus maupun lingkungan maupun keluarga maupun lingkungan kita sehari-hari bersama teman dan lain-lain. Bahasa daerah ini, kawan-kawan, tentu saja harus dilestarikan. Kita sebagai orang yang ada di pedalaman, orang yang ada di desa-desa, tentu saja harus melestarikan bahasa daerah ini. Kita sebagai warga negara Indonesia tentulah sangat berbeda-beda antara suku, ras, budaya, dan adat istiadat. Akan tetapi, walaupun berbeda-beda, namun tetap satu. Kita sebagai warga negara Indonesia tentulah sangatlah bangga bisa menggunakan bahasa daerah kita masing-masing. Selanjutnya kita melanjutkan aspek yang ketiga, yaitu kuasai bahasa asing. Tentu saja kawan-kawan, bahasa asing ini sangatlah berperan aktif atau sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya kita warga negara Indonesia menguasai bahasa asing, tentu saja bakat tersendiri bagi kita sendiri. Tentu saja sangatlah bermanfaat ketika kita keluar negara atau mungkin keluar dari Indonesia, atau mungkin kita jalan-jalan ke luar negeri. Tentu saja bahasa asing itu sangatlah penting di sana. Apabila kita sebagai warga negara Indonesia tidak menguasai bahasa asing, tentu saja ketika kita ke negara tetangga, kita berbahasa Indonesia, tentu saja orang yang ada di Jepang sana, orang yang ada di Singapura tidak memahami apa yang kita bicarakan, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Tentu saja mereka agak rincuh, tidak memahami apa arti maksud dari warga negara Indonesia, katakan itu. Tentu saja teman-teman, menguasai bahasa asing ini manfaatnya ya ke diri kita. Kita bisa berbahasa Jepang, Inggris, Korea, Amerika. Tentu saja bahasa asing ini sangatlah penting sekali bagi kehidupan. Jadi dari 3 aspek yang saya sebutkan ini kawan-kawan, tentulah sangat berkaitan. Akan tetapi kita itu harus menomorsatukan bahasa Indonesia ini kawan-kawan. Dan setelah kita bisa berbahasa Indonesia, 2 aspek yang saya sebutkan ini sangatlah berpengaruh juga. Akan tetapi diutamakan dulu bahasa Indonesia dan dikeduakan bahasa daerah dan faktor pendukung atau faktor yang ketiga, yaitu kuasai bahasa asing. Tentulah dari 3 ini kawan-kawan sangatlah berkaitan antara satu sama lain. Kita jangan menomorduakan bahasa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia kawan-kawan, tentu saja kita bangga bisa berbahasa Indonesia. Akan tetapi selain dari berbahasa Indonesia itu, kita dituntut harus menggunakan bahasa daerah masing-masing dan menguasai bahasa asing kawan-kawan. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau materi yang dapat saya peroleh dari berbagai sumber. Bila ada salah kata atau mungkin tidak berkenan di dalam hati, saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam budaya, Tabe. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till